2-3 tahun ini saya shock, kaget, di mana ternyata istri saya ini bergereja, kembali ke agamanya yang dulu. Saya terpukul, saya benar-benar shock, saya benar-benar awalnya sakit hati, marah besar. Yang dimana memang kok bisa? Kok bisa saya sudah mengajarkan tentang Quran, tentang sholat, kok bisa? Dan di situ saya marah besar. Saya sempat menanyakan istri saya, kamu ke gereja? Enggak, jangan bohong kamu. Enggak ke gereja. Oh, oke. Pertanyaan pertama, lewat. Pertanyaan kedua, saya tanya kembali, kamu ke gereja? Enggak, tiba-tiba anak saya sulung. Besok-besoknya lagi keceplosan. Ya, tadi ke gereja banyak temennya. Aku berdoa. Di situ saya kaget. Nah, tadi dikatain si sulung benar. Enggak, bohong dia. Di situ saya, anak kecil tidak pernah berbohong, saya bilang. Anak kecil nggak pernah berbohong. Dan dimana memang usia saya itu memasuki di usia 33 tahun. Benar, kamu nggak bergereja? Enggak, saya nggak bergereja. Oke, di situ saya scroll-scroll HP-nya dan saya melihat Alkitab juga di satu tempat baca, tempat rak buku. Saya lihat-lihat itu, saya menanyakan, ini apa? Ya, ya Alkitab bacaan. Ya, saya marah. Kalau kamu baca ini, karena kenapa saya marah? Karena saya bilang ke istri saya cuma taunya warna merah, buku warna merah, perjanjian lama yang saya baca. Karena perjanjian lama itu sudah mendekati memang mirip-mirip sekali dengan Quran gitu. Isinya itu mirip semua. Saya bilang, saya tanya perjanjian lama, apa ini Alkitab? Dijelaskan istri saya. Ini firman Allah. Firman Allah itu adanya di Al-Quran, saya bilang. Akhir cerita saya pukul dulu istri saya. Saya pukul, saya marah besar. Istri saya menangis, tapi tidak berbalik membalas saya. Oh, kok dia enggak? Ketika saya pukul, kok dia tidak membalas ya? Kemudian saya nambah emosi. Saya ambil itu Alkitabnya, saya tekankan ke dia, jangan lagi bergereja dan tidak ada lagi baca buku Alkitab. Saya bilang, saya bakar. Kemudian ketika dibakar, istri saya nggak marah. Dia berdoa. Entah doanya apa, dia masuk ke kamar, dia berdoa. Dia nggak marah sama sekali. Dia tetap ngajak makan, dia tetap melayani dia sebagai seorang istri, tetap tetap bercerita. Loh, kok dia nggak dendam ya sama saya? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti dalam cuplikan yang sudah disampaikan oleh Murtadin ini, bahwa dulu ia menikah dengan seorang wanita yang latar belakang Kristen, akhirnya istrinya mengikut dia atau mu'alaf, dan kemudian istrinya kembali ke Kristen. Dan karena tanpa sepengetahuan suaminya, istrinya kembali ke Kristen, ia pun marah dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat ceritanya ia membakar Alkitab. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan cuplikan videonya yang utuh supaya kita mengetahui lebih jelas kenapa dan mengapa ia murtad. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Ini dia cuplikannya. Saya ingin memberikan kesaksian saya, hidup saya, untuk menerima kebenaran Yesus Kristus, yang dimana saya notabene terlahir sebagai Muslim. Karena memang nama saya sendiri sudah tahu ya, ini Laode, yang dimana memang Laode ini sudah pada tahu dari daerah Buton, yang dimana mayoritasnya pastinya Muslim. Nah, di sini saya tidak mau disebutkan murtadin, saya lebih senang disebut dengan muhtadin. Nah, muhtadin ini artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi karena saya sudah mendapatkan petunjuk kebenaran, jadi saya lebih senang dipanggil muhtadin. Nah, perjalanan saya panjang sekali untuk menerima kebenaran, yang dimana saya ini terlahir dengan kakak beradik kembar, yang dimana memang dari kecil kata orang tua saya, terutama bapak ibu saya ini memiliki mujizat-mujizat dan keajaiban. Namun keajaiban yang saya dapatkan dari kecil ini bukan serta-merta karena memiliki kelebihan atau suatu keunggulan, namun itu semua karena Tuhan. Dimana saya lahir brojol, ini sudah lahir dalam keadaan sunat. Jadi memang
kata mama saya selalu pesan dari kecil sampai saya tidak bertemu beliau lagi, bilang jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah. Saya lahir dalam keadaan sunat, namun dilahirkan saya keadaan tidak menangis selama 14 hari, tidak menangis, dicubit, di apapun selama 14 hari di inkubator, yang memang inilah ibu saya bilang Allah mengasihi kamu. Dan uniknya juga ketika saya memasuki usia anak-anak 4 tahun, saya selalu menanyakan Allah, Tuhan, Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Dan di mana Allah? Kenapa ada bumi? Kenapa ada langit? Kenapa ada pohon? Selalu saya bertanya dan saya menanyakan ke ayah saya almarhum. Dia bilang Allah itu di atas dan kamu akan tahu setelah dewasa. Nah, di usia saya 4 tahun, teman-teman saya ini banyak orang-orang Nasrani. Saya ikut bergereja. Nah, di usia saya 4 tahun ketika bergereja, saya diajak beribadah dan saya melihat patung yang disalib. Saya nggak tahu namanya siapa waktu kecil, saya cuma tahu, oh patung. Tapi saya melihat dia turun. Dia turun. Loh. Dan saya bilang, saya cerita, bertanya ke teman-teman saya, anak-anak namanya anak-anak, saya nanya, kok patung bisa turun? Kok patung bisa turun ya? Ngomong apa kamu? Hai nak. Dia menyapa. Kemudian saya diajak lagi, tiba-tiba ada cahaya di salib itu. Saya berbicara pun di masa kecil itu dibilang mungkin anak ini berhalusinasi. Namun ada pemuka agama bilang dia ini ada mujizat dan dipanggil Tuhan. Dan saya orang tua saya mendengar kabar itu akhirnya melarang sampai di usia saya remaja, melarang apapun aktivitas yang berhubungan dengan Nasrani. Nah, kemudian di sini saya didoktrin dan gimana memang saya ibu saya ini bisa dikatakan dari Cina, Buddha ke Katolik, bertemu dengan almarhum ayah saya ini menjadi mualaf. Beliau ini, ibu saya masih hidup, beliau ini dari Pontianak, beliau masih hidup, dia mualaf, dan saya ketika memasuki masa SD sampai saya SMK, saya didoktrin bahwa Nasrani itu makannya begini, makannya haram-haram semua. Itu ibu saya berbicara seperti itu. Yang saya berpikir di SMP, ibu saya Buddha, kemudian ibu saya Buddha, Katolik, ke Muslim. Dan saya sempat bertanya, kenapa makanan haram nggak boleh? Karena beliau sendiri sudah vegetarian waktu menjadi Buddha, vegetarian, makanya dia melarang keras. Dan di situ semenjak saya dari SD sampai SMP dibuat untuk membenci Nasrani. Jadi tugas saya selalu ketika saya disenggol, saya memukul mereka, saya kayak mengajak ribut lah, tapi mereka nggak pernah balas sampai saya SMK. Di situ saya berpikir, kok nggak pernah dibalas ya? Kok nggak pernah dia ajak ribut kembali ya? Dan kemudian saya berpikir keras. Nah, saya baru sadar di usia saat ini, di mana memang dari kecil saya sudah disapa waktu saya sakit. Waktu saya sakit, itu basic saya ketika agama sebelumnya, waktu di seberang, saya kok tertarik sama Isa Al-Masih. Lalu, walaupun saya membenci Nasrani, tapi saya penasaran dengan Isa Al-Masih itu dari SMP. Setiap berdoa, saya tutup pakai nama Isa Al-Masih, pakai Isa Al-Masih. Terus saya bertanya, namun saya kurang puas. Siapa Isa Al-Masih? Siapa Isa Al-Masih itu? Namun, saya tidak puas karena hampir semua mengatakan hanya seorang nabi. Nah, saya berpikir keras karena dari kecil saya itu sudah menanyakan Tuhan di mana, bahkan waktu ada para wali songo gambar-gambar, saya mengatakan, wah jangan-jangan ini Allah, jangan-jangan ini Tuhan, oh Tuhan saya ada 9. Kemudian saya melihat tokoh-tokoh pahlawan, saya mengatakan, wah ini jangan-jangan Tuhan ya. Saya mencari Tuhan itu dari kecil sampai saya SMK, titik baliknya. Di SMK saya merenung, Tuhan itu di mana? Kalau saya beribadah, kenapa saya masih seperti ini gitu? Kenapa hati saya masih seperti ini? Saya bertanya, dan itu Tuhan Yesus itu menyapa saya itu dengan dari kecil itu, kalau saya sakit itu selalu kayak ada keajaiban. Saya itu sakit dari kecil sampai SD itu tidak pernah dirawat di rumah sakit, tapi kembaran saya selalu dirawat di rumah sakit. Nah, ketika saya sakit, orang tua mendoakan saya, tapi yang datang di dalam tidur saya ketika saya sakit itu kayak
kayak telapak tangan, bentuknya cahaya. Saya tanya, setelah saya sembuh, saya diskusi sama almarhum ayah saya dibilang, gila kamu mengigo, kamu bermimpi. Oh iya ya, mungkin itu hanya mimpi ya. Saya bertanya, apakah di mimpi saya itu Allah? Apa mimpi saya itu Tuhan ya, Pak? Saya dibilang ya, mana ada manusia bisa melihat Tuhan? Mana ada manusia bisa berkata-kata sama Allah katanya. Kamu kamu ini sedang halusinasi, gila, karena kamu lagi sakit, lagi posisi sakit pas kamu bermimpi katanya. Di situ saya terdiam, termenung, dan selain itu saya sampai SMA mencari di mana Tuhan, di mana Allah. Kenapa saya ini menyembah tapi kok kosong ya? Kok kosong? Saya bertanya lepas itu saya kuliah. Kemudian ketika saya kuliah, yang dimana dari SD sampai SMK saya memukul orang-orang Nasrani, tapi ini berbanding terbalik. Ketika saya kuliah, yang membantu saya banyak orang-orang Nasrani. Nah, kenapa ya? Kayak harusnya saya mendapatkan karma itu dengan adanya saya memukul orang-orang Nasrani. Tapi kenapa ketika saya kuliah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang Nasrani? Dari saya tempat tinggal, dari saya sedikit kesusahan, dibantu-bantu mereka. Yang dimana saya bilang, oh, apakah ini namanya ajaran kasih? Namun, ya, karena saya sudah ke doktrin fanatisme, tapi saya tetap di situ, jangan-jangan nih, mereka baik, jangan ada unsur lain. Akhirnya saya menjaga jarak, di masa kuliah itu saya menjaga jarak. Yang dimana menjaga jarak dan berhati-hati sama mereka, saya harus menjauh dari mereka, Yang dimana memang sudah dibentuk fanatik itu dari SD, sampai saya kuliah, akhirnya saya terbentuk fanatik itu, jadi saya wanti-wanti lah. Singkat cerita, saya menerima kebenaran ini sesuatu yang menurut saya mustahil, nggak mungkin, tetapi saya itu baru ngeh ketika menerima kebenaran itu, yang dimana kata almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya mengatakan seperti, anak laki-laki saya yang pertama sulung ini harus dimandikan sama laki-laki agar dia memiliki karakter yang baik. Di situ saya mikir, dimandikan. Akhirnya saya baru ngeh sekarang, artinya dibaptis. Oh, berarti almarhum ayah saya ini sudah menubuatkan buat anaknya yang sulung ini, anak saya harus dimandikan sama laki-laki. Artinya, oh, saya harus dibaptis ternyata. Dan kemudian nama saya ini, Laode Muhammad Adam Saputra, saya itu sudah feeling, pas kuliah itu sudah feeling sebenarnya. Laode Muhammad Adam Saputra. Tiba-tiba saya bilang, saya maunya Muhammad, dihilangkan nama saya Muhammad. Kenapa, Pak? Kenapa, Mas? Ya, karena menurut saya lebih simpel, Laode Adam Saputra lebih simpel. Jadi akhirnya, di sini baru saya ngeh feeling-feeling itu. Dan kemudian, saya baru ngeh dengan kalimat ibu saya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak menyembah Allah. Karena kamu lahir ini sesuatu yang tidak biasa. Mungkin kalau zaman sekarang itu bisa viral, anak disunat jin, 14 hari di inkubator, dinyatakan hampir tidak hidup. Di situ, itulah pesan ibu saya yang saya selalu pakai, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak menyembah, beribadah. Jadi, saya latar belakang itu dididik keras, meninggalkan sholat tidak boleh, baca Quran tidak boleh, dan memang saya SD sampai SMK itu negeri. Karena negeri ini memang, kalau orang tua saya mengatakan kalau negeri itu memang bisa masuk universitas negeri, selain itu biayanya murah, tapi beliau ini selalu mengajarkan saya tentang akidah-akidah, karakter-karakter di Al-Quran, sehingga timbullah fanatik ini yang tertanam di saat itu. Makanya, jadi saya itu orang yang bisa dikatakan, makanya kalau orang tahu saya bilang, oh, Mas Ode ini Islam garis keras, Islam yang nggak bisa tidak bisa tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dia ini tidak bisa diajak diskusi orangnya, betul. Dan singkat cerita, saya menyadari hal itu, sehingga di mana fanatik ini saya bawa sampai saya menikah. Yang dimana memang saya ketika menikah, saya mendapatkan pasangan saya ini di mana wanita yang berdarah Manado seperti saya. Jadi saya ini berdarah Buton, yang asli Buton itu almarhum bapak saya, dan istri saya ini yang asli Manado itu almarhum bapaknya. Saya menikah dan saya bilang,
kalau namanya kamu mau menikah sama saya, itu apakah kamu bersedia mualaf? Nah, istri saya bersedia saat itu. Mualaf, bersedia mualaf. Dan dia perjalanan pernikahan 2-3 tahun, ya kami dikaruniai 2 anak, sulung dan bungsu, ya. 2-3 tahun ini saya shock, kaget, di mana ternyata istri saya ini bergereja, kembali ke agamanya yang dulu. Saya terpukul, saya benar-benar shock, saya benar-benar awalnya sakit hati, marah besar. Yang dimana memang kok bisa? Kok bisa saya sudah mengajarkan tentang Quran, tentang sholat, kok bisa? Dan di situ saya marah besar. Saya sempat menanyakan istri saya, kamu ke gereja? Enggak, jangan bohong kamu. Enggak ke gereja. Oh, oke. Pertanyaan pertama, lewat. Pertanyaan kedua, saya tanya kembali, kamu ke gereja? Enggak, tiba-tiba anak saya sulung besok-besoknya lagi keceplosan. Ya, tadi ke gereja banyak temen ya, aku berdoa. Di situ saya kaget. Nah, tadi dikatain si sulung benar. Enggak, bohong dia. Di situ saya, anak kecil tidak pernah berbohong, saya bilang. Anak kecil nggak pernah berbohong. Dan dimana memang usia saya itu memasuki di usia 33 tahun. Benar, kamu nggak bergereja? Enggak, saya nggak bergereja. Oke, di situ saya scroll-scroll HP-nya, dan saya melihat Alkitab juga di satu tempat baca, tempat rak buku. Saya lihat-lihat itu, saya menanyakan, ini apa? Ya Alkitab, bacaan. Ya, saya marah. Kalau kamu baca ini, karena kenapa saya marah? Karena saya bilang ke istri saya cuma taunya warna merah, buku warna merah, perjanjian lama yang saya baca. Karena perjanjian lama itu sudah mendekati memang mirip-mirip sekali dengan Quran gitu. Isinya itu mirip semua. Saya bilang, saya tanya perjanjian lama, apa ini Alkitab? Dijelaskan istri saya. Ini firman Allah. Firman Allah itu adanya di Al-Quran, saya bilang. Akhir cerita saya pukul dulu istri saya. Saya pukul, saya marah besar. Istri saya menangis tapi tidak berbalik membalas saya. Oh, kok dia enggak? Ketika saya pukul, kok dia tidak membalas ya? Kemudian saya nambah emosi. Saya ambil itu Alkitabnya, saya tekankan ke dia, jangan lagi bergereja dan tidak ada lagi baca buku Alkitab. Saya bilang, saya bakar. Kemudian ketika dibakar, istri saya enggak marah. Dia berdoa. Entah doanya apa, dia masuk ke kamar, dia berdoa. Dia enggak marah sama sekali. Dia tetap ngajak makan, dia tetap melayani dia sebagai seorang istri, tetap bercerita. Loh, kok dia nggak dendam ya sama saya? Saya makin curiga, apa sih yang diajarin di gereja itu? Apa yang diajarinnya di gereja? Di situ, di situ saya berdoa. Saya sholat. Setelah saya marah, saya buka Alkitab, saya berdoa. Saya sholat tahajud. Kemudian doa saya bukan meminta apapun tentang dunia, tapi saya cuma bilang, setelah tahajud ini saya bilang, ya Allah, saya ingin bermakrifat kepadamu, sehingga aku ingin mengenalmu jauh lebih dekat. Dan saya minta ampun, Allah, bahwa aku sudah memukul istri saya, telah zalim, telah membakar Alkitab. Apa? Tiba-tiba ketika saya tahajud, karena memang saya sudah ditanamkan 5 waktu, tahajud, duha. Di tahajud itu, saya tertidur. Ketika tertidur, uniknya, tiba-tiba ada cahaya besar, dan badannya cukup besar. Dia mengatakan, jika engkau ingin bermakrifat mengenal Allah, kenallah sejatinya aku. Dan aku bertanya, dan di mimpi itu saya bertanya seperti ini, siapa engkau? Akulah Isa Al-Masih, jalan kebenaran. Nah, saya bangun. Masih jam 4. Oh, udah mau subuh. Di situ ketika ada mimpi seperti itu, saya diam ke istri, saya nggak ceritakan ke istri. Kok mimpi ini waktu saya masih sakit ya, saya masa-masa SD sakit ya. Mimpi ini hanya bukan tidur sepertinya. Tapi diam-diam setelah saya pukul istri saya, ketika saya bakar itu Alkitab, saya download lagi di HP saya. Alkitab, ada ternyata di aplikasinya. Saya baca lagi. Oh iya sih, ternyata perjanjian lama mirip buku yang saya punya, perjanjian lama warna merah. Oh, sama kok isinya. Dan kemudian ya memang doktrin yang kemarin, waktu sebelah dulu saya cuma bilang, kalau kita pegang Alkitab, sudah jadi kafir kita. Ternyata setelah kita lihat Alkitab, hati kita diubahkan. Nah, saya cuek ke istri saya, ketika saya sudah bakar Alkitab, saya diam-diam download, saya cari gereja. Kemana-mana keliling ke gereja,
Terus saya lihat cara-cara ibadah mereka. Oh, cara ibadah mereka seperti itu ya. Lagi-lagi di telinga kiri saya selalu bisikan, kamu bergereja kafir kamu. Ya udah, saya stop bergereja. Saya merenung, saya bertafakur, merenungkan kejadian-kejadian saya dari kecil sampai saya di usia 33 tahun. Di usia 33 tahun ini, saya merenung. 33 tahun saya merenung. Saya pikirkan kembali apa yang saya perbuat dan apa yang saya baca. Akhirnya, saya coba rendahkan hati. Dan istri saya itu waktu itu, kalau nggak salah dia, posisi saya sudah mulai goyang di perusahaan. Saya bekerja sudah mulai goyang. Istri saya banting setir untuk jualan minum keliling. Minum keliling. Terus saya bilang ke istri saya, kalau Tuhan itu nyata, berdoa dan buktikan doamu adalah benar. Istri saya sebelum berangkat dagang minuman, memang posisi saya sudah goyang di perusahaan, dia berdoa. Tuhan Yesus, saya kaget. Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin berdagang Tuhan. Tolong Tuhan, lariskan dagangan saya habis. Tidak menunggu sampai malam. Dia bawa 100 biji minuman. Kemudian dia berdagang. Dia WA. Ya, dagangan udah habis. Saya langsung kaget. Hah? Serius? Bercanda kali? Serius? Katanya. Wah, jangan-jangan Yesus itu benar-benar Tuhan dan benar-benar dia hidup. Kemudian besoknya dia mau dagang lagi minuman. Saya bilang lagi, kamu jangan berdoa, biarkan saya sholat 5 waktu dan saya sholat duha meminta rezeki untuk hari ini. Oke, kata dia. Saya berdoa. Terus saya WA, di jam sama yang dia habis. Gimana? Yang udah habis minumannya? Belum ya, masih banyak. Saya berpikir, nah, apa yang salah? Apa yang salah ya? Saya WA lagi jam 4 sore ya. Yang udah berapa? Masih 50 lagi. Ya, katanya. Waduh, pulangnya malam dong. Iya, pulang malam. Oh, pulangnya malam. Ya udah nggak apa-apa deh. Dan pulang malam itu sekitar jam 7-an pulang malam akhirnya. Dan saya bilang ke istri saya, besok kamu berdoa ya, gantian berdoa ya untuk dagangannya. Iya ya, kata istri saya. Dan kemudian saya besoknya dagang, dia berdoa seperti yang sama. Doa dia kok simple, doa dia kok singkat. Dia berangkat jam 11, keluar jam 8 dia WA jam 11. Udah habis ya, mau ambil lagi nggak di pool? Saya bilang jangan, dah pulang istirahat. Tapi ketika dia dagang minuman, saya scroll TikTok lah. Kok algoritmanya tentang Tuhan Yesus semua? Kok bisa gini? TikTok saya kok bisa begini nih sih? Tiba-tiba juga ada lagu pertolongan, saya dengerin, saya cari Spotify, dengerin pertolonganmu. Kemudian kok ada lagu jalan tidak selalu lurus, saya dengerin. Di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan, jika benar Engkau ada, jika benar Engkau nyata, jamah hati yang kering, jamah hati ini yang benar-benar mencari. Tiba-tiba, tahajud lagi saya, mimpi lagi, cahaya tinggi besar. Dia bilang, akulah jalan lurus. Akulah jalan, siapa kamu? Akulah Isa. Kemudian, setelah itu, Isa ini setelah menghilang, kemudian saya masuk ke dalam air yang jernih. Di situ saya coba mengartikan air yang jernih. Air yang jernih apa? Dan mimpi saya nggak cerita ke istri saya, cuma tiba-tiba pagi-pagi saya bilang, yang carikan saya guru yang dimana bisa berdiskusi tentang firman ini, Alkitab, yang sudah saya download ini. Istri saya seolah-olah nggak percaya. Istri saya bilang, serius? Jangan-jangan kamu bohong kali? Jangan-jangan kamu menjebak saya, mau cari tahu siapa yang ngajarin saya ke gereja nih. Saya bilang, serius, saya mau belajar. Dan dikasihlah nomor kakak rohani ini, terus aku WA, kak saya mau belajar. Saya suaminya dari ini, istri saya. Terus, oke, kita belajar ya. Tapi, nggak direspon lagi setelah itu, karena kakak rohani ini akan berpikir, jangan-jangan ini anak mau ngetes saya. Jangan-jangan ini anak mau cari tahu. Ya ini, istri saya ini bergereja sama siapa. Nggak dibalas-balas. Tapi saya sekali lagi kak, dengan kerendahan hati, saya mau belajar kak, saya mau cari kebenaran itu. Dan akhirnya beliau datang dan mengajarkan saya banyak hal, di mana waktu itu saya belajar 5 bulan, dan tepat sekali saya mencari Tuhan dijawab di usia saya di 33 tahun.
seperti mirip-mirip sekali Yesus disalib di usia 33 tahun. Namun di sini di usia 33 tahun saya dipilih Tuhan. Dan di sini ada yang menarik buat saya, di mana bukan aku, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Dan ternyata ini yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, jalan kebenaran. Dan akhirnya setelah saya banyak belajar, banyak mengetahui kebenaran-kebenaran itu, akhirnya jalan lurus ini adalah Isa al-Masih. Karena apa? Karena di Az-Zukhruf ayat 61 sudah dikatakan, dialah jalan lurus. Disitulah, dengan ayat di situ, Roh sudah datang dengan pengajarannya. Saya merenungkan, saya tafakurkan ayat-ayatnya yang ada di Quran. Ternyata selama ini saya itu ego. Ternyata selama ini saya hanya mendengar cerita-cerita, yang mempercayai cerita-cerita saja, tanpa saya memperdalam lagi makna-maknanya. Karena prinsip saya diajarin yang penting bisa baca Quran, yang penting bisa hafal Quran. Itu yang ditanamkan. Tapi untuk menggali lebih dalam itu tidak. Dan disinilah memang saya merendahkan hati dan saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya menanya ke istri saya, kok bisa Tuhan Yesus memilih saya yang sudah membakar Alkitab, yang sudah menampar kamu? Istri saya menjawab dengan senyum. Dia bilang, aku tuh setiap kamu tidur memegang kepala kamu, berdoa sama Tuhan agar tidak bercerai, agar tidak pisah, agar Tuhan jamah kamu. Ya, saya akhirnya bilang ke istri saya, Dia, Tuhan Yesus, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar hidup. Dan kemudian di sini saya menerima pertobatan, di mana memang saya ingat kata mertua saya ketika menikah. Istri saya, bapak yang mengatakan istri saya, kamu dari terang ke gelap. Di sini saya baru sadar, ternyata saya terang, menjadi orang terang, bertobat, dibaptis. Ini yang dimaksud terang ke gelap. Dan saya bilang, Tuhan luar biasa. Dan kalau ditanya apa yang ketika menerima pertobatan, baptisan, ada sebuah cahaya, yang dimana ketika saya ditenggelamkan, itu ada cahaya, di air itu ada cahaya. Tapi saya selalu bilang, ini halusinasi, ada halusinasi. Saya, ya istri, para yang saya kenal, Tuhan sudah memilih engkau, Mas Bro, engkau sudah dipilih Tuhan sedari dulu, cuman baru membuka hatinya di usia sekarang. Itu iya, Tuhan memilih saya. Nah, yang jadi uniknya juga, ketika mengikuti kebenaran itu, apakah perjalanannya mulus-mulus saja? Enggak, hilang semuanya dari putus keluarga. Kembaran saya bilang, kita sudah berbeda, minta tolong. Kemudian 1 tahun saya menerima dibaptis ini. April ini memang sudah 1 tahun saya dibaptis. Apakah baik-baik saja? Enggak. Kita harus mikul salib di WA, dikata-katain ketika saya update sesuatu. Bang, udah pindah agama kamu, Bang, kamu kafir kamu, Bang, kamu neraka kamu, Bang, kamu begini ya Bang ya, kamu ini, saya kira kamu itu orang yang kuat dengan agama yang dulu ya, Bang, mana bisa orang mati kamu jadikan Tuhan. Itu rekan-rekan kerja saya yang dulu WhatsApp semua, FOMO kamu Bang kamu, Tuhan kamu jadi 3 sekarang. Marah? Enggak, saya bilang, inilah panggilan gila Bang, katanya. Dan 1 tahun itu akhirnya, sampai sekarang saya akhirnya melamar kerja, ya tidak diterima di mana-mana. Karena ya kabar ini terdengar saudara-saudara kita yang di kaum Kedar, terdengar. Kalau ditanya dia, ada kerja nggak Bro? Nggak ada Bro. Minta aja sama Tuhan kamu yang baru. Kok gitu sih Bro, kan hanya kerjaan. Ya, selama 1 tahun ini saya mengikuti proses Tuhan yang 1 tahun ini tanpa kerja, istri saya ojol, yang mensupport saya ojol. Saya bilang, saya sampai minta maaf. Dan saya meyakini Tuhan izinkan saya tidak mendapatkan kerjaan sampai sekarang 1 tahun itu ingin membentuk karakter saya. Karakter yang mungkin ada di dalam diri saya yang memang harus diubahkan. Saya sudah percaya itu, dan saya percaya Tuhan itu tidak akan
pernah biarkan kita terjatuh sekalipun. Dan memang disinilah saya mentafakuri 1 tahun menerima pertobatan ini. Saya mentafakuri sifat-sifat saya yang lama, sifat-sifat saya yang buruk. Saya tafakurkan, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, jika engkau menjadikanku seperti ini, aku terima. Asal engkau tidak pernah meninggalkan aku, dan aku terima dengan tulus yang engkau jadikan di diri anakmu ini. Dan ya memang saya sekali lagi bulan ini saya coba WA teman saya, bro, itu diri saya WA, Bu leader ada kerjaan nggak buat saya? Dia cuma bilang apa? Oh, saya kira kamu jadi Kristen sudah bekerja. Oh, saya kira kamu jadi orang hebat jadi Kristen. Di situ saya hanya tersenyum. Oh, nggak ada nggak Bu? Oh, nggak. Ya, nggak ada. Buat kamu udah nggak ada. Apalagi seorang murtad kayak kamu. Wah, aduh, di awal April ini kata gue, jawabannya nggak enak juga ya. Saya cuma bilang, oke Bu, makasih ya Bu. Mungkin dia juga bingung kenapa kok dikatain murtad, dikatain nggak dibalas ya, cuman makasih mungkin. Dan saya bilang, ya udahlah Tuhan, jadilah kandangmu saja Tuhan, jadilah rancanganmu saja Tuhan. Dan saya bilang ke istri saya juga, bantu doanya supaya kamu nggak ojol, supaya saya bisa bekerja kembali, bantu doanya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, 1 tahun pertobatan ini saya belum bekerja Tuhan, tapi setidaknya Tuhan mencukupkan, memberikan mujizat-mujizat buat saya. Dan memang saya akui ketika menerima kebenaran itu, memikul salib, ternyata ya susah. Memikul salib itu pasti akan ada cemooh, ada akan hinaan. Nggak, apalah saya manusia biasa dibandingkan Tuhan Yesus yang dikhianati, yang memang sampai disalibkan. Saya meyakini saya belum ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus, yang hanya melalui WhatsApp dikata-katain, yang hanya memang kehilangan harta, warisan, dan kehilangan keluarga saudara sendiri, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan memang keselamatan. Nah, saya ingin mengatakan untuk saat ini mengikuti Tuhan Yesus. Memang teman-teman saya mengatakan yang Kedar ini mengatakan waktu saya biasanya jadi orang Kristen itu kayak kamu malah jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya ingin mengatakan buat pribadi saya, reminder diri saya, dan kita semua yang melihat, yang menonton live ini, percayalah, ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kekayaan dunia, tapi Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan bagi kita. Jadi, saya percaya, saya meyakini keselamatan dengan pertobatan yang terus diperbaharui oleh Tuhan akan kita dapatkan. Dengan seiring berjalannya waktu, berkat-berkat itu akan mengalir dengan karakter kita yang mau diubahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memang luar biasa ajaib. Ajaib. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami mujizat-mujizat, dan saya bilang ke istri saya sampai hari ini, memang Tuhan Yesus itu ajaib. Tahu waktunya, tahu maunya kita. Anak saya uang sudah habis, sudah 0 rupiah, tapi sampai saya bilang ke anak sulung saya, nak, kita nggak sekolah, kita nggak punya biaya, kita nggak usah sekolah, tapi Tuhan bekerja di situ. Dia bilang, ada yang WhatsApp, saya bilang itu mungkin malaikat Tuhan. Dia cuma bilang, Mas Bro, kenapa nggak sekolah anak? Surat-suratnya belum jadi Pak, begini Bu. Saya ceritakan keadaannya. Mas Bro, tolong urus anak kamu yang sulung ini, sekolah dia. Waduh, mahal itu sekolah, saya bilang. Sudah, sekolah bayar sampai lulus deh. Saya bilang Tuhan tahu kapan waktunya memberikan kepada anak-anaknya. Akhirnya saya bilang, wah, memang Tuhan Yesus itu luar biasa ajaib. Yang dimana saya kecilkan dulu, di sini saya sanjung, saya minta, saya puji, saya berdoa terus. Dan puji Tuhan, anak ini sekolah. Saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Dan ini memang suatu perjalanan spiritual saya untuk mengenal Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sangat baik, dijawab ataupun tidak dijawab. Saya mengikrarkan diri saya tetap menyembahnya. Cepat ataupun lama doa saya dijawab,
saya tetap menyembahnya. Yang memang inilah jalan spiritual yang saya cari, yang dimana memang saya menanyakan Tuhan. Dan inilah jawaban makrifatullah, mengenal Allah sejati, mengenal karakter Yesus sejati seperti itu, sehingga kita mempraktekkannya, menghidupkannya, sehingga firman ini bukan lagi menjadi sekedar bacaan buat saya pribadi, tapi sampai saya bilang ke dalam diri saya ingin serupa dengan karakter Engkau Tuhan, saya ingin serupa, saya ingin hidup bersama Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan campur tangan semua atas hidup saya. Dan Tuhan, saya bilang, dari dulu ternyata dari dalam kandungan Tuhan sudah tahu kita. Dan saya ingin bersaksi, hari ini Tuhan memilih saya karena Dia yang mencari saya, dan Dia adalah Tuhan yang ajaib yang benar-benar hidup. Dan Dialah yang dimana memang di Quran surat Al-Hadid, Dialah awal, Dialah akhir, Dia yang zohir, Dia yang batin. Dialah awal, akhir, Dia yang terlihat, Dia yang ada di batin kita, Roh Kudus bersama Yesus Kristus. Dan saya mohon doanya teman-teman agar segera dipulihkan segalanya, dan agar saya terus bertumbuh dengan iman saya bersama Kristus. Dan inilah kesaksian saya yang dimana Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sekalipun dia membakar Alkitab, iman kekristenan itu tak akan pernah runtuh dan tidak akan hilang. Bakar Alkitab itu sama saja hanya bakar benda mati, karena firman Tuhan itu tetap hidup. Nah, dan ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika ia bakar Alkitab, justru di sanalah ia mulai penasaran. Karena kasih itu ya. Dan luar biasa juga istrinya, ketika ia dipukul, ia dicaci maki, dia pun tidak pernah membalas. Dan ini yang sungguh luar biasa. Di mana istri yang ya dengan kesabaran ya mungkin saja dulu istrinya keliru atau bagaimana ya, sehingga ia mu'alaf, dan luar biasanya Tuhan pakai istrinya. Mungkin ya kita tidak tahu cara Tuhan seperti apa, dan ya saya pikir istrinya dipakai oleh Tuhan, ia mu'alaf dan kemudian kembali ke Kristen, dan melalui peristiwa-peristiwa yang dialami melalui KDRT dalam rumah tangga, istrinya pun akhirnya walaupun dipukul, disiksa, dan puji Tuhan melalui kejadian-kejadian seperti itu, suaminya pun akhirnya meninggalkan Islam. Karena itu tadi, karena kasih yang tak pernah lekang ya, kasih yang tak pernah habis. Dan terutama istrinya pasti ya, sudah tentu istrinya mengandalkan kasih Tuhan. Dan untuk itu juga kita sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara, ya memang kalau kita lihat ya secara manusiawi, ya siapa yang menerima diperlakukan seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kesabaran kita akan membuahkan hasil, dan kesabaran kita akan memberikan contoh dan teladan, sehingga orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Oke Bapak Ibu, demikian dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.